Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 Public Relation akan menjelaskan materi tentang chapter 3 yaitu komunikasi. Kami yang terdiri dari saya sendiri, Cindy Septiama dan Teguh Hermawan. Oke, materi pertama akan saya bahas tentang pengertian dari komunikasi itu sendiri. Jadi, dalam kehidupan seseorang di tengah masyarakat, komunikasi itu menjadi sarana untuk menjalin hubungan sehingga seseorang itu tidak merasa terisolasi di tengah kehidupan bersama. Nah, dengan adanya komunikasi ini, seorang dapat mengekspresikan perasaannya atau keinginannya dari pihak lain dan dapat memberikan umpan balik atau feedback atas pesan yang disampaikan. Nah, di sini menurut Hubes, komunikasi itu adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan proses penyampaian artinya terhadap gagasan atau ide yang disampaikannya itu baik sengaja maupun tidak sengaja. Lalu ada, menurut Suranto, komunikasi adalah suatu proses pengiriman simbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ruslan, komunikasi secara efektif dan strategis pada prinsipnya adalah bagaimana mengubah sikap seseorang, mengubah opini seseorang, dan mengubah perilaku seseorang. Jadi dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dampak dari pesan tersebut itu dapat mengubah sikap seseorang sehingga selaras dengan apa yang menjadi ekspektasi penyampai pesan tersebut. Dan juga, komunikasi juga dapat mengubah opini yang selama ini terbentuk karena opini yang negatif. Nah, opini negatif ini bisa menjadi positif setelah berlangsung komunikasi yang intens antara penyampai pesan dengan penerima pesan. Lalu ada fungsi komunikasi menurut Goran Hedebrod, yaitu yang pertama menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi. Lalu mengajarkan keterampilan baru sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan, merupakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang, meningkatkan aspirasi seseorang, membutuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, membantu orang menemukan nilai baru dan keharmonisan dalam situasi tertentu, lalu mempertinggi rasa kebangsaan, mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat, menjadi sarana untuk membantu pelaksanaan program pembangunan dan mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu bangsa. Jadi dengan adanya komunikasi akan terjadi iklim perubahan dengan masuknya nilai-nilai baru yang dapat mengubah sikap ke arah modernisasi. Nah, lalu ada aplikasi komunikasi dalam public relation. Jadi komunikasi itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan public relation. Kenapa? Karena public relation itu membutuhkan komunikasi untuk menunjang kegiatannya. Jadi di sini menurut Mukarom dan Muhyiddin Wijaya Laksana, dalam kapasitasnya hubungan masyarakat itu paling banyak menggunakan teori komunikasi sebagai dasar berpijaknya. Bahkan, dapat dikatakan tidak ada teori komunikasi yang tidak dibutuhkan oleh hubungan masyarakat. Public relation juga sangat membutuhkan komunikasi dalam melakukan kegiatannya. Ciri khas dari public relation itu sendiri adalah komunikasi dua arah. Lalu public relation juga sangat peduli terhadap feedback atau umpan balik yang disampaikan oleh publik tersebut. Citra positif suatu organisasi tidak lepas dari bagaimana organisasi tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada publiknya, termasuk memberi respon yang baik kepada publik pula. Selanjutnya, saya Teguh Hermawan akan menjelaskan slide tentang teori komunikasi yang dibutuhkan dalam PR menurut Mukarom dan Muhyiddin Wijaya Laksana tahun 2015. Yaitu pertama ada teori tanda. Teori tanda ini pada prinsipnya pesan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam komunikasi dan bagi praktisi humas penting karena humas merupakan kegiatan yang menyampaikan pesan. Pesan memiliki 3 unsur, yaitu ada tanda, bahasa, dan wacana. Jadi begitu. Yang kedua ada teori hubungan. Di teori hubungan ini berkaitan dengan kepentingan bagi praktisi humas dalam hal melakukan komunikasi interpersonal, yaitu berbicara face to face dan memberi kesan yang baik dalam
hubungannya dengan orang lain sehingga kesan positif yang diberikan orang terhadap praktisi humas akan mempengaruhi kesan orang tersebut terhadap organisasi. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga ada teori perubahan sikap. Jadi di teori perubahan sikap ini memberikan penjelasan terbentuknya sikap seseorang dan cara sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan sikap itu dapat mempengaruhi sikap atau tidak tingkah laku seseorang. Jadi itulah teori perubahan sikap. Yang keempat ada teori penggunaan dan pemuasan. Di dalam teori penggunaan dan pemuasan ini mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. Seperti itu dari teori komunikasi yang dibutuhkan dalam PR menurut Mukarrom dan Muhyiddin Wijaya Laksana. Selanjutnya yaitu menurut Morrison. Menurut Morrison, Mukarrom dan Muhyiddin Wijaya Laksana 2015, hal yang dilakukan manajer PR untuk mengimplementasikan strategi komunikasi yaitu pertama, ada membingkai pesan. Di dalam yang pertama itu membingkai pesan, strategi dalam memilih, menonjolkan dan menghubungkan fakta ke dalam berbentuk pesan agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat. Yang kedua yaitu ada memiliki nilai berita. Memiliki nilai berita yaitu praktisi humas dituntut untuk lebih memahami dan mengetahui nilai pesan yang ingin disampaikannya ketika berkomunikasi, terlebih jika pesan itu dikirimkan ke media massa. Lalu yang ketiga ada semiotika. Di semiotika ini, praktisi humas dituntut untuk mampu memilih dan mengirimkan kata-kata atau kebijakan kepada berbagai kalangan yang berbeda-beda sehingga kata-kata atau kebijakan itu dapat dipahami oleh penerimanya. Yang keempat ada menggunakan simbol. Penggunaan simbol ini berbagai perusahaan baik yang bertujuan profit dan non-profit menggunakan simbol untuk menciptakan citra atau persepsi di kalangan khalayak. Lalu yang terakhir ada stereotip. Stereotip yaitu komunikasi sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hambatan sosial, ada hambatan dari umur, bahasa, perbendaharaan kata, politik, dan juga ada ekonomi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, menurut Hubeiss tahun 2012, terdapat beberapa faktor yang agar komunikasi berlangsung efektif yang dinamakan dengan seven communication. Jadi menurut Hubeiss itu ada 7 komunikasi. Yang pertama ada credibility. Credibility yaitu antara komunikator dan komunikan terdapat rasa saling percaya. Lalu yang kedua ada konteks, yaitu komunikasi dapat terjadi kalau situasi dan kondisi setempat tidak ada gangguan antara komunikator dengan komunikan, serta sarana atau media komunikasi yang saling berkaitan. Lalu yang ketiga ada konten, yaitu komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikan di mana komunikan dapat memahami maksud komunikator sehingga komunikator merasa puas. Lalu selanjutnya yang keempat ada clarity, yaitu komunikator harus menyampaikan pesan secara jelas. Yang kelima ada continuity and consistency, yaitu komunikasi berlangsung terus dan pesan tidak saling bertentangan. Jadi nggak ada miskomunikasi di situ ya. Yang keenam ada capability of audience. Capability of audience ini yaitu
komunikator harus memperhatikan kemampuan komunikan dalam menerima pesan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang terakhir ada channels of distribution. Channels of distribution dalam hal ini komunikasi yang harus menggunakan media yang sudah bisa digunakan oleh umum. Misalnya ada media cetak atau media elektronik seperti itu. Itu menurut Hubeiss tahun 2012. Selanjutnya, satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam melakukan kegiatan public relation, keberadaan publik yang semakin kritis dan pintar harus menjadi perhatian utama untuk komunikasi di era modern saat ini. Dengan adanya keterbukaan komunikasi yang semakin luas, maka publik akan mengakses informasi dari berbagai penjuru, sehingga publik saat ini merupakan publik yang memiliki banyak wawasan. Oleh karena itu, organisasi harus siap dengan pesan yang kritis dari publiknya. Untuk mendukung jalannya komunikasi, perlu didukung juga dengan berbagai saluran yang dapat mendukung organisasi untuk semakin dikenal publik. Jadi seperti teman-teman, pemaparan materi komunikasi dalam kegiatan public relation. Saya Teguh Hermawan dan rekan saya Cindy Septiamah. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.